jenengan perhatikan, antar agama no problem ya Pak ya, Islam sama Katolik sama Protestan sama Hindu sama Konghucu oke-oke saja. Yang jadi masalah, ini pernah saya ungkapkan di tingkat nasional Pak Agung, justru internalnya. Oke, pendeta-pendeta paham betul itu, karena internalnya di Kristen, di Katolik, di Hindu Buddha juga sama. Cuman yang lebih kelihatan Islam pada organisasinya Pak Agung ya, pada partainya itu kalah gara-gara caleg sejer. Halo Kiai. Nah, ini yang perlu diracun juga hari ini, apalagi kita cerdaskan, kira-kira kita itu memilih wakil kita, termasuk nanti presiden, siapapun nanti yang jadi. Nggak perlulah yang namanya pakai emosi dalam arti menguras energi kita. Ini yang perlu diketahui. Pak Lurah yang yakin bitingnya sih sudah ya Pak Lurah ya. Orang sanggaya, sekolah orang melu nyongko, kan juga gratis ya Bapak. Ini tugas kita semua, bagaimana pesta demokrasi itu jenenge juga pesta. Sebagaimana tadi anak-anak kita lihat luar biasa, mulai dari aliyahnya, tepuk tangan buat aliyah. MI, tepuk tangan buat MI. Lelo 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 lelo. Terus putraku sing ayu rupane kayak putriku. Oh, putriku kan ayu rupane dadiyo pendekare bangsa. Tepuk tangan buat saya. Hanya sekilas tadi saya baca. Artinya apa? Tarian itu jangan dilihat malah kejegan apa, hanya senang-senang, tidak. Kiai kalau dengan kenal Jalaluddin Rumi punya whirling dervish, tarian muter itu sejarahnya apa? Beliau sedang galau karena ditinggal sang guru tercintanya, padahal dalam rangka pendidikan Jalaluddin Rumi untuk menjadi wali besar ditinggal pergi oleh gurunya, yaitu siapa ya namanya ya, Syekh Samsuddin. Gurunya Jalaluddin Rumi ditinggal biar dia mandiri menghadap takarrub kepada Allah. Tapi tetap saja kesedihan itu masih menyelimuti sang guru sufi Jalaluddin Rumi. Karena beliau sedang resah, mainlah beliau ke salah seorang muridnya yang disebut Salahuddin namanya. Salahuddin itu muridnya Jalaluddin Rumi tapi pandai besi Pak. Sini pandai besi namanya apa Pak Agung? Pandai pantung kan, karena lagi nempak besi. Itu di telinganya Jalaluddin Rumi menjadi sebuah zikir yang luar biasa, yang kemudian Rumi berdiri tanpa sadar, muter beliau Allah 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 Allah. Inilah kenapa kemudian tarian itu juga harus ada maknanya, baik yang si pelaku tari maupun si penikmat, kira-kira begitu. Demikian yang ketiga apa tadi? Pagar Nusa. Wah, Pagar Nusa tentu Pak Dan Ramil sama Kapolres langsung tepuk tangannya beda tadi. Wah, ini calon-calon perwira di masa yang akan datang. Beliau masih muda hari ini, tapi 20 tahun lagi mungkin atau 30 tahun pensiun ya Pak ya. Nah, bisa pensiun, dan mereka anak-anak kita yang akan menjadi generasi penerus. Karena inilah kenapa moderasi beragama punya 4 pilar, yaitu pertama, pilarnya paham boleh Pak, pilar Pak Soko, betul. 4 pilar dari moderasi beragama. Pertama, komitmen kebangsaan. Apa itu komitmen kebangsaan?
bahwa negara kita adalah Kesatuan Republik Indonesia. Dasar negara kita adalah Pancasila. Yang viral mungkin sampai hari ini pernah saya jawab, viral pertanyaan itu saya jawab menjadi sebuah film sepakat namanya, waktu saya di Kota Tegal. Ada yang bertanya begini, Pak Pendeta, Pak Kiai, Pancasila dengan Al-Quran itu hebat mana? Pancasila dengan Injil hebat mana? Pancasila dengan Weda hebat mana? Pancasila dengan Tripitaka hebat mana? Pancasila kan bikinan manusia, kitab suci itu kan bikinan Tuhan, hebat mana? Ini para radikalis begitu Pak polisi sama Pak tentara. Kalau orang yang mau jadi objek, yang jadi korban terus jawab, iya ya, hebat Quran dong, ini kan bikinan Tuhan. Oke. Ini kalau saya tanya pun mereka akan jawab hebat Quran Pak, tapi saya nggak mau tanya, biar tak kasih tahu saja. Sejarahnya penentuan landasan atau dasar negara Indonesia menjadi Pancasila itu seluruh tokoh agama, para kiai, pendeta, romo, biku, bikuni itu kumpul Pak di tahun 45. Kemudian menyepakati bahwa yang menjadi dasar negara adalah Pancasila setelah dirumuskan oleh beberapa tokoh bangsa ini. Kenapa tidak Al-Quran? Kenapa tidak Injil? Ketika salah satu kitab suci yang menjadi dasar negara, maka penganut kitab suci yang lain diperkirakan akan memisahkan diri. Kira-kira seperti itu. Indonesia Raya kalau nggak Pancasila mungkin ya hanya Sumatera sama Pulau Jawa. Itu kira-kira begitu Pak. Ini logikanya begitu. Kemarin Pak Agung sudah menerangkan dari 7 apa 9 Pak? 9 itu seluruhnya Muslim, hanya satu yang non Muslim, Akamaran di situ ya. Itu beliau memaparkan seperti itu di Uripan. Nah saya tambahkan bahwa mereka itu disintegrasi saat itu ketika salah satu agama atau salah satu kitab suci menjadi dasar negara, terancam terpecah Indonesia Raya itu.